Kitab Keluaran pasal 37. Pembuatan tabut. Bezaleel membuat tabut dari kayu akasia yang panjangnya 2,5 hasta dan lebarnya 1,5 hasta dan tingginya 1,5 hasta. Dan dia melapisinya dengan emas murni di dalam dan di luarnya dan membuat bingkai emas di sekelilingnya. Dia menuang 4 gelang emas untuknya dan memasangnya pada 4 kakinya, yaitu 2 gelang di sisi yang satu dan 2 gelang di sisi yang satunya. Kemudian dia membuat pengusung dari kayu akasia dan melapisinya dengan emas. Dia memasukkan pengusung-pengusung itu ke dalam gelang di setiap sisi tabut untuk mengusung tabut itu. Lalu dia membuat tutup pendamaian dari emas murni yang panjangnya 2,5 hasta dan lebarnya 1,5 hasta. Dia membuat 2 kerup emas yang dibuatnya dari emas tempaan untuk kedua ujung tutup pendamaian. 1 kerup di ujung sebelah sini dan kerup yang lain di ujung sebelah sana. Dia membuat kerup-kerup itu seiras dengan tutup pendamaian pada 2 ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan 2 sayapnya ke atas untuk menundungi tutup pendamaian itu dengan sayapnya, dan wajahnya harus saling berhadapan. Kerup-kerup itu harus menghadap tutup pendamaian. Pembuatan meja persembahan. Kemudian Bezaleel membuat meja dari kayu akasia yang panjangnya 2 hasta, lebarnya 1 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Dia melapisinya dengan emas murni dan membuat bingkai emas di sekelilingnya. Kemudian dia membuat pinggiran sebesar telapak tangan di sekelilingnya dan membuat bingkai emas untuk pinggiran di sekelilingnya. Dia menuang 4 gelang emas untuk itu dan memasang gelang-gelang itu pada 4 sudut, yaitu pada keempat kakinya. Gelang-gelang itu harus dipasang di dekat pinggiran meja sebagai tempat tongkat-tongkat pengusung untuk mengusung meja itu. Dia membuat pengusung-pengusung dari kayu akasia untuk mengangkut meja itu dan melapisinya dengan emas. Dia membuat semua perlengkapan meja itu, yaitu piring-piringnya, sendok-sendoknya, mangkuk-mangkuknya, dan kendi dari emas murni. Mangkuk dan kendi dipakai untuk menuang persembahan curahan. Pembuatan kaki dian. Kemudian Bezaleel membuat kaki dian dari emas murni, dan kaki dian itu harus dibuat dari emas tempaan. Baik alasnya maupun cabang-cabangnya, mangkuk-mangkuknya, kelopak-kelopaknya, dan bunga-bunganya harus dibuat seiras dengannya. Kaki dian itu mempunyai 6 cabang yang menonjol dari sisi-sisinya. 3 cabang kaki dian dari sisi yang satu dan 3 cabang kaki dian dari sisi yang lain, dan 3 mangkuk yang dibuat seperti bunga badam dalam setiap cabang, masing-masing dengan 1 kelopak dan 1 bunga. Jadi ada 6 cabang yang menonjol dari kaki dian itu. Pada kaki dian itu sendiri terdapat 4 mangkuk yang dibentuk seperti bunga badam dengan kelopak dan bunganya. Dan ada 1 kelopak di bawah sepasang cabang yang pertama dan 1 kelopak lagi di bawah sepasang cabang yang kedua yang menonjol dari kaki dian itu. Dan 1 kelopak di bawah sepasang cabang yang ketiga yang menonjol darinya, sesuai dengan 6 cabang yang menonjol dari kaki dian itu. Semua kelopak dan cabangnya harus seiras dengannya. Keseluruhan bagian itu harus terbuat dari sebongkah emas murni tempaan. Bezaleel membuat 7 pelita dengan penyapit sumbu dan perbaraannya dari emas murni. Dia menggunakan 1 talenta emas murni untuk membuat kaki dian itu dengan segala perlengkapannya. Pembuatan mezbah pedupaan. Kemudian Bezaleel membuat mezbah pembakaran dupa yang dibuat dari kayu akasia yang panjangnya 1 hasta, lebarnya 1 hasta, dan bentuknya persegi, dan tingginya 2 hasta. Tanduk-tanduknya harus seiras dengannya.
Dia melapisinya dengan emas murni pada bagian atasnya, dan sisi-sisi di sekelilingnya dan tanduk-tanduknya. Lalu dia membuat bingkai emas di sekelilingnya. Dia membuat 2 gelang emas di bawah bingkainya pada kedua sisinya, sebagai tempat pengusung yang dengannya mezbah itu dapat diangkut. Dia membuat tongkat-tongkat pengusung-pengusung itu dari kayu akasia dan melapisinya dengan emas. Dia juga membuat minyak urapan kudus dan dupa murni yang harum, buatan seorang ahli wewangian.